Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yeni Sulistiawati dari SMK Mika Cepu. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Blora dengan fasilitator beliau Bapak Fajar Suryanto dan pengajar praktik beliau Bapak Mas Rohan. Untuk tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai, yang pertama, memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan dari beliau Ki Hajar Dewantoro, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, kesemuanya saling terkait untuk membentuk budaya positif pada modul 1.4 dan pada akhirnya akan mencapai profil pelajar Pancasila. Untuk pemahaman modul 1.1, filosofi pendidikan menurut beliau Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun, yakni menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian guru diibaratkan petani, sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih. Guru ibarat petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya benih dengan maksimal, sehingga tidak kuasa untuk merubah kodrat dari benih itu sendiri. Keterkaitan dengan pemahaman modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, berdasarkan filosofi beliau Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya supaya mampu menuntun tumbuh kembangnya murid dengan maksimal. Nilai guru penggerak ada 5, yang pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga inovatif, keempat kolaborasi, dan kelima reflektif. Kemudian peran dari guru penggerak juga ada 5, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kedua mewujudkan kepemimpinan murid, ketiga mendorong kolaborasi, keempat menjadi coach bagi guru lain, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Untuk keterkaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, untuk memaksimalkan peran guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi yang dapat terukur, konkret, sistematis, dan terencana menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja sendiri ada 5, yang pertama buat pertanyaan umum, kedua ambil pelajaran, ketiga gali mimpi, keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan tahapan bagja akan menjadikan terciptanya pembiasaan baik yang dikenal dengan budaya positif. Dalam penerapan budaya positif, dapat menjumpai suatu kendala yang dipecahkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dapat menjadikan murid merasa lebih dihargai dan merdeka, sehingga mampu menumbuhkan motivasi dari dalam diri untuk terus melaksanakan budaya positif. Simpulan keterkaitan materi antar modul 1 mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.4, yakni seorang guru penggerak harus mampu memahami dan mencerminkan filosofi pemikiran beliau Ki Hajar Dewantoro dalam menjalani nilai dan peran guru penggerak. Untuk memaksimalkan peran guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi yang dapat terukur, konkret, sistematis, dan terencana menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Penerapan tahapan bagja akan menjadikan terciptanya pembiasaan baik yang dikenal dengan budaya positif. Refleksi pertanyaan untuk pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol
bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori motivasi, setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, atau menjadi orang yang mereka inginkan. Hukuman dan penghargaan, hukuman merupakan konsekuensi atas tindakan negatif yang bersifat menyakitkan. Penghargaan merupakan konsekuensi atas tindakan positif yang bersifat menyenangkan. Posisi kontrol guru terbagi menjadi beberapa, mulai dari pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi beberapa, mulai dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama berdasarkan nilai kebajikan universal. Segitiga restitusi memiliki tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Hal menarik yang di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia. Salah satunya berupa penghargaan. Ternyata penghargaan memiliki dampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat menimbulkan ketergantungan, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas diri, dapat merusak hubungan, bahkan dapat berdampak menghukum. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, yakni yang pertama, saya sadar bahwa keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan dalam menciptakan budaya positif. Yang kedua, siswa perlu dilibatkan secara aktif dalam menyusun budaya positif yang mengadopsi nilai kebajikan universal supaya mereka dapat memiliki motivasi dalam diri untuk menjalankan budaya positif dengan kesungguhan. Yang ketiga, posisi kontrol saya sebagai teman perlu dirubah menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah, yakni pada lingkup kelas, saya menyusun keyakinan kelas yang baru bersama siswa dengan mengadopsi nilai kebajikan universal. Siswa tampak sangat antusias dalam menyusun dan menjalankannya. Pada lingkup sekolah, saya melaksanakan tahapan segitiga restitusi untuk menangani siswa yang berbuat kesalahan. Siswa sangat senang, merasa dihargai dan dapat bangkit sebagai pribadi dengan semangat baru dari dalam dirinya. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut yakni yang pertama senang melihat respon positif dan keceriaan tampak pada siswa seolah ia telah menemukan kemerdekaannya. Yang kedua, tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol manajer dan tahapan segitiga restitusi. Yang ketiga, termotivasi untuk terus memperbaiki diri supaya dapat melaksanakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif, nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, perlu diperbaiki untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya sering memposisikan diri sebagai teman supaya lebih dekat dengan murid. Perasaan saya senang karena menjadi lebih dekat dan akrab dengan murid. Namun, kadang saya merasa kurang nyaman karena kadangkala murid tidak bisa membedakan cara berbicara antara sesama murid dengan guru, sehingga saya merasa kurang dihormati. Kemudian, setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya lebih tenang karena kita tetap dekat dengan murid dan murid tidak memperlakukan kita sebagai teman, sehingga saya merasa lebih dihormati sebagai guru. Perbedaannya yakni penerapan posisi kontrol manajer dengan tahapan segitiga restitusi mampu memotivasi anak dari dalam diri sehingga mereka secara sadar dapat memposisikan dirinya untuk menjadi lebih baik dengan tetap dekat dan menghargai guru. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan sebagian tahapan segitiga restitusi. Ketika menghadapi permasalahan murid, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Saya belum melakukan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah yang pertama, mensosialisasikan penerapan budaya positif yang mengkolaborasikan berbagai pihak termasuk orang tua dan warga masyarakat sekitar supaya budaya positif dapat menjadi suatu kebiasaan dimanapun anak berada, tidak hanya di sekolah saja. Yang kedua, selalu berinovasi untuk memunculkan kegiatan baru yang dapat memunculkan pembiasaan budaya positif disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Untuk penutupnya saya buatkan pantun. Di rumah aktif, di sekolah biasa. Budaya positif luar biasa. Nonton Power Ranger bersama keluarga. Posisi manajer paling istimewa. Dari saya, Siti Yeni Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan ke-7. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.